Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah ini saya boleh dalam anugerah Tuhan tentunya mengunjungi Bapak Ibu Saudara, para umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kondisi hidup yang kita bersama sedang alami hari-hari ini, memang membuat kita semua ada dalam suatu ketakutan. Ketakutan yang kita alami dalam sisi kemanusiaan kita adalah hal yang wajar. Tetapi melalui iman, pengharapan kita akan janji Tuhan, mari kita belajar untuk jangan membiarkan ketakutan yang ada ini menguasai kehidupan kita. Nah, untuk itu seseorang harus memiliki iman yang kokoh teguh di dalam Kristus, agar melalui imannya kepada Kristus, kehidupan ini makin hari makin kuat di dalam Dia. Dan apapun yang terjadi, apapun situasi yang ada di depan kita, kita mau terus belajar untuk menggantungkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang setia, Bapa yang senantiasa berjanji bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya ini menjadi kunci kekuatan bagi saudara dan saya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah bahwa cepat atau lambat segala sesuatu akan berakhir. Sehingga firman Tuhan pernah berkata di 1 Petrus 4 ayat 7, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa persekutuan kita dengan Tuhan merupakan hal yang penting hari-hari ini. Dan saya percaya tidak hanya hari-hari ini, setiap hari kita harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, melalui kesempatan ini ada 3 hal yang saya rindu sampaikan buat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah situasi virus corona yang semakin mewabah di negeri ini, semakin merajalela di negeri ini, tapi kita yakin kuasa Tuhan sanggup untuk meredamnya. Dan tidak hanya Indonesia mengalami hal yang demikian, tetapi kita memperhatikan hampir di seluruh belahan bumi virus corona membuat banyak orang yang mengalami korban, ada yang meninggal, ada yang sedang terkapar di rumah sakit. Dan puji Tuhan, haleluya, kalau kita bisa ada sampai hari ini semata-mata itu hanya karena kemurahan Tuhan. Nah, ada 3 hal saya mendapatkan sebuah kekuatan dari firman Tuhan melalui surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Filipi 4 ayat yang ketiga 13, ya, Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Garis bawahi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kita semua tahu hamba Tuhan yang mengirim surat kepada jemaat Tuhan di Filipi ini. Ketika dia menulis surat ini, dia bukan sedang santai, dia sedang jalan-jalan di mall atau menikmati liburan. Tidak, dia ada dalam suatu tekanan kehidupan karena pemberitaan Injil. Dia mengalami penjara, dia mengalami kelaparan, dia mengalami dipukuli, dia mengalami kapal karam, dia mengalami dicambuk, dia mengalami banyak hal dalam perjalanannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi dia berkata dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bahwa segala perkara, artinya apapun, dapat dia tanggung di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu
merenungkan dalam apa sih segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Nah, ternyata bahwa hidup kekristenan ini tidak hanya sekedar dalam gereja atau dalam kamar doa. Ya, Paulus berkata di dalam Kristus, saya menemukan ada 3 hal menarik. Yang pertama, di dalam Kristus mengingatkan saudara dan saya, seperti yang Rasul Paulus alami, dia dipimpin, dia diatur oleh Kristus. Dia berjalan menurut petunjuk firman, bukan atur firman, bukan atur Kristus. Sehingga di dalam surat Galatia dia berkata bahwa hidupku bukan aku lagi. Artinya seluruh hidupnya diatur oleh Kristus, seluruh hidupnya dipimpin oleh Kristus. Dan ini pengertian mendalam tentang di dalam Kristus. Artinya seseorang harus bersedia dipimpin, diatur. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pernah ada pujian, pasti saudara ingat, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Nah, kira-kira begitu. Jadi tiap langkah-langkah hidup kita biarkan Tuhan yang atur. Maka di depan sana ada kemenangan yang tersedia untuk saudara dan saya dalam menghadapi hari-hari yang mencekam ini. Yang kedua, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia berbicara tentang sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tetapi diberkati mereka yang mengandalkan Tuhan. Dia seumpama pohon yang ditanam di tepi air, merambat akarnya ke tepi batang air, tidak layu daunnya pada panas terik, bahkan menghasilkan buah pada musimnya. Nah, yang kedua, sikap hati mengandalkan Tuhan. Ketika kita berkata bahwa kita di dalam Kristus, artinya seluruh hidup kita siang dan malam, keadaan apapun, belajar bergantung, belajar mempercayakan hidup ini kepada Kristus. Tidak hanya percaya, tapi kita harus berani dengan semangat iman, dengan kekuatan iman. Kita berani mempercayakan hari-hari hidup kita kepada Kristus. Dan di ujung sana kita akan melihat jawaban dari setiap pergumulan hidup kita. Tuhan akan sediakan menurut rancangan dan kehendaknya atas hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yang ketiga, di dalam Dia mengingatkan kita tentang di dalam, artinya mari kita ada bersama Kristus. Buktinya apa? Bangun fellowship, bangun persekutuan, bangun keintiman kita dengan Kristus. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Tuhan Yesus saja, jiwa kita tenang. Jiwa yang seringkali tergoncang, jiwa yang seringkali ditekan oleh ketakutan, jiwa yang seringkali mengalami hal-hal yang membuat kita bimbang, kita khawatir, kita menjadi takut dan cemas. Tetapi ketika kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, ada kekuatan. Jiwa kita menjadi tenang. Dan ketika jiwa kita tenang, hari-hari hidup kita yang kita hadapi ini ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga Amsal berkata hati gembira adalah obat, kita alami. Kenapa? Karena persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak sekedar kita gagah-gagahan, tetapi kita punya keyakinan sungguh bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ada jalan keluar, ada jawaban, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Nah, kiranya perenungan ini ada 3 hal. Di dalam Kristus artinya bersedia dipimpin. Di dalam Kristus artinya miliki sikap hati yang andalkan Tuhan. Yang ketiga, di dalam Dia artinya berbicara tentang keintiman, fellowship, persekutuan kita dengan Tuhan. Di sana ada kekuatan. Kiranya perenungan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, memberkati saya, memberkati banyak orang yang menyaksikannya. Dan dari tempat ini saya berdoa agar hari-hari hidup yang berat yang kita lalui ini pada waktunya Tuhan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, kasih yang dari sorga mengalir memberkati saudara dan memberikan kekuatan untuk engkau bisa kuat menghadapi hidup ini. Dan di sana ada Kristus, di sana ada Tuhan, di sana ada Roh Kudus, di sana ada firman yang senantiasa memberikan kekuatan peneguhan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.
Tuhan.